semuanya, selamat datang di hari keempat dalam seri latihan public speaking 30 hari ini. Nah, di sini saya ingin terus konsisten karena saya selalu penasaran apa sih hasil yang didapatkan setelah 30 hari latihan. Apakah saya akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa seperti kemampuan super dalam berbicara ataupun pikiran saya semakin terbuka. Nah, jadi pada video ini saya akan membahas tentang mengembangkan kepercayaan diri dalam berbicara. Baik, kita mulai aja. Selamat pagi semuanya, saya senang Anda bergabung lagi dalam seri latihan public speaking 30 hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengembangkan kepercayaan diri dalam berbicara. Kepercayaan diri adalah kunci untuk berbicara secara efektif, karena saat kita percaya diri, pesan yang kita pikirkan dapat tersampaikan dengan baik kepada audiens. Karena penting bagi kita untuk menyampaikan pesan agar audiens bisa mengerti. Karena dalam memahami pesan, bukan hanya kita yang harus mengerti, tapi audiens juga. Jadi, kepercayaan diri bisa mendukung pesan yang kita sampaikan dapat dipahami audiens dengan lebih baik. Nah, namun bagaimana sih cara mengembangkan kepercayaan diri ini? Nah, berikut adalah beberapa teknik untuk mengembangkan kepercayaan diri. Yang pertama, persiapan yang baik. Dalam public speaking, penting bagi kita untuk mempersiapkan sebaik mungkin. Karena persiapan yang baik mendukung hasil yang baik pula. Dalam berpublic speaking, apapun bisa terjadi. Jadi, persiapan sematang apapun juga bisa terjadi kesalahan saat kita menyampaikannya di panggung. Oleh sebab itu, agar kita bisa meminimalisir kesalahan, cobalah untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum berbicara. Yang kedua, fokuslah pada pesan, bukan pada diri sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, bukan kita yang ingin memahami apa yang kita sampaikan, tapi audiens yang ingin memahami apa yang kita sampaikan. Oleh sebab itu, fokuslah pada pesan yang Anda sampaikan, bukan pada diri sendiri. Jadi, Anda tidak terkesan asik sendiri saat berbicara di depan umum. Yang ketiga, berlatih di depan cermin atau rekaman. Nah, hal ini penting seperti persiapan yang baik tadi, karena saat kita berlatih di depan cermin ataupun rekaman, kita bisa melihat bagaimana sih saat diri kita berbicara, bagaimana sih saat diri kita berkomunikasi, sehingga kita bisa mengevaluasi dan merefleksi apa saja yang kurang, apa saja yang salah, dan bisa melakukannya dengan lebih baik lagi ke depannya. Yang keempat, menerima umpan balik dari orang lain. Nah, ini hal penting karena saat kita berbicara tentu yang mendengarkan orang lain. Jadi penting bagi kita untuk menerima kritik dan saran orang lain. Apakah pesan yang kita sampaikan tadi tersampaikan dengan baik dan bisa dipahami, atau justru banyak sekali kesalahan saat kita berbicara sehingga orang-orang tidak memahami apa sih yang kamu sampaikan, apa sih yang sedang kamu bicarakan. Jadi penting bagi kita untuk menerima kritik dan saran dari orang lain. Yang kelima, mengembangkan postur dan kontak mata. Nah, hal ini penting saat kita berbicara dengan audiens. Cobalah untuk berbicara dengan berkontak mata, karena dengan berkontak mata audiens jadi bisa lebih fokus kepada kita, dan saat kita menggerakkan postur tubuh, audiens otomatis mengikuti, mata audiens mengikuti apa sih gerakan yang sedang kita lakukan. Jadi mereka bisa lebih fokus pada apa yang kita sampaikan dan bagaimana cara kita menyampaikannya. Yang kelima, yang keenam, mengelola stres dan kecemasan. Cobalah saat ingin berbicara di depan umum, cobalah dengan lebih tenang dan tidak memikirkan hal-hal yang menyebabkan kecemasan ataupun stres, seperti nanti ini bakalan gagal, ini nanti bakalan menghasilkan hal-hal yang mengecewakan audiens. Nggak usah fokus pada hal itu, fokus aja pada apa sih pesan yang ingin kalian sampaikan kepada audiens. Lalu yang ketujuh, membangun jaringan dan dukungan. Hal ini penting agar saat kita berbicara di depan umum, ada orang-orang yang tetap mendukung kita, ada orang-orang yang suportif terhadap kita dan selalu menyuarakan kita agar bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa menimbulkan kepercayaan diri bagi diri kita sendiri gitu. Karena saat ada dukungan orang lain, kita bisa menjadi lebih percaya diri. Nah, contoh di sini yang saya ambil adalah Nelson Mandela ya. Dia adalah mantan presiden Afrika Selatan. Awalnya mengalami penindasan dan penjara, namun dia tidak menyerah dan terus berjuang untuk hak asasi manusia. Hasilnya, dia menjadi simbol keberanian dan inspirasi bagi dunia. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya dalam menyuarakan sesuatu, kita nggak harus berperang, kita nggak harus mengangkat senjata, tapi kita bisa dengan cara berbicara, berdiplomasi untuk meminimalisir kerusakan ataupun korban jiwa. Hal ini penting
Karena public speaking yang kita kuasai mungkin suatu saat bisa berguna, baik itu bagi lingkungan kita, keluarga kita, teman kita, atau bahkan bagi negara kita sendiri dan bahkan bagi dunia. Karena saat kita berbicara dengan baik, kita menguasai public speaking dengan baik, barangkali suara yang kita, barangkali sesuatu yang kita suarakan itu bisa mewakili banyak orang dan merangkul banyak orang. Nah, tips praktis mengembangkan kepercayaan diri seperti yang saya bilang tadi, cobalah untuk terus berlatih dan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Mintalah umpan balik dari teman, keluarga, atau sahabat dekat, lalu seperti cobalah untuk latihan pernafasan yang dalam agar diri kalian terkesan lebih tenang, lalu cobalah untuk membaca buku, baik itu buku inspirasi ataupun motivasi, agar kita bisa semakin terinspirasi dan mendapatkan lebih banyak kosakata di dalam pikiran kita, sehingga yang bisa kita sampaikan nanti lebih bervariasi dan beragam, dan audiens tidak bosan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya adalah cobalah untuk berlatih workshop ataupun kursus public speaking. Namun, hal ini mungkin kita bisa latihan secara otodidak karena berbicara itu merupakan hal yang paling dasar bagi setiap manusia. Oke, baik, itu merupakan materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih telah mendengarkan latihan public speaking saya di hari ketiga. Saya harap kalian juga berlatih bersama saya di hari-hari berikutnya. Jangan biarkan keraguan dalam diri Anda menghambat perkembangan Anda. Jadi cobalah untuk mulai aja dulu. Mulai aja dulu, dan mulai aja dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video hari selanjutnya dalam 30 hari berlatih public speaking.